Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat sepak bola, nampaknya permainan yang dilakukan tidak main-main, tetapi dengan sepenuh hati, sesungguh hati, sepenuh jiwa. Namun kita bisa melihat dalam bermain sepak bola, para pemain seringkali salah oper, sehingga reporter bilang salah pengertian saudara-saudara, salah oper terjadi, salah sundul, sudah tinggal berhadapan dengan kiper 1 lawan 1 yang menurut perkiraan 90% bisa dikonversikan menjadi gol, tapi sundulannya malah melambung atau menyamping atau ke tanah, tidak tepat sasaran. Salah tendang seringkali terjadi, salah tangkap bola sehingga blunder dan masuk oleh kiper umpamanya, itu seringkali terjadi. Dan pemain bola, pesepak bola, tidak ada yang sengaja-sengaja untuk supaya salah, bahkan sangat serius sekali, sehingga cepat sekali karena sangat seriusnya adu jotos, adu otot, ngotot sana ngotot sini, merasa paling benar, padahal jelas melakukan pelanggaran. Karena memang ini permainan sangat serius dilakukan. Dalam kehidupan sehari-hari kita juga sama, sering salah ucap, sering salah tindakan, dan begitulah. Kadang kesalahan itu tidak kita sengaja. Kita menyebut man sobaro zofiro, yang keluar dari mulut kita man sobaro zofaro. Kita menyebut tafakkaru sa'atan khairun min ibadati sana, berpikir 1 jam lebih baik dari ibadah sunnah 1 tahun. Yang keluar mulut kita 1 tahun menjadi 1000 tahun. Begitulah salah-salah sebut, tidak kita sengaja, tetapi pasti punya kesalahan dan dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam, kita semua punya beberapa kesalahan. Tidak saja 1 kesalahan, tapi sekian macam kesalahan. Wa khairu khata'in at-tawwabun. Dan yang sebaik-baiknya bersalah adalah yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taba yatubu taubatan, kembali. Kalau kita disuruh kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kita pernah tersesat, kita pernah keliru, kita pernah salah melangkah, kita pernah sengaja atau tidak sengaja menjauhi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tubu ilallahi taubatan nasuha. Allah mengingatkan kita, tobatlah kalian dengan tobat yang sebenar-benarnya, tobat yang sejati, tobat yang betul. Kata Imam Ghazali, tobat yang paling dasar adalah tobat dari dosa besar. Apa contohnya? Membunuh, berzina, korupsi, musyrik, bisa kita taubati sepanjang nyawa kita masih berada di kandung badan, masih hidup, masih ada kesempatan untuk bernafas, masih nyambung antara ruh dan badan kita, maka sepanjang itu taubat masih terbuka menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan taubat adalah jalan penyesalan kita terhadap dosa-dosa kita, kesadaran tertinggi kita ingin kembali kepada Allah. Walaupun dengan cara taubat kita boleh jadi hina di hadapan manusia, tetapi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakui kesalahan, memohon maaf, boleh jadi ada tekanan tertentu dari orang-orang, ada bulian, ada hinaan, ternyata ini, ternyata itu, tidak masalah. Yang penting kita sudah memohon maaf kepada orang yang kita salahi, selebihnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
akan menjadi salah kalau kita tidak memohon maaf kepada orang yang kita salahi. Contoh, barangkali dulu waktu sekolah SMP, SMA, kuliah, atau ketika pesantren, nongkrong di depan warung dan melakukan tindakan yang kita sebut dengan darmaji, dahar lima ngaku hiji. Ini juga kejahatan yang harus kita taubati. Kalau kita melakukan itu, kita datangi orang yang menjual bala-bala, orang yang menjual gorengan, dan kita memohon maaf kepada orang itu dan keluarganya itu. Ada kisah dalam sebuah pertemuan kecil, akhirnya ngobrol. Ingat nggak sama ibu yang jualan di warung dekat pohon sawo? Ingat, kenapa? Saya punya salah. Apa? Darmaji, dahar lima ngaku hiji. Lalu menemuilah orang yang dimaksud, ternyata ibu penjual gorengan yang sudah dizolimi ini. Keluarganya menyatakan ibu sudah wafat, innalillah. Dan keluarganya menyatakan ibu ini betul jualan ingin cari untung, tapi sebagian niat juga untuk saling menolong. Jadi kalau ada anak-anak yang ngambil gorengan, ngambilnya 5, ngakunya 3, ibu sudah tahu. Dari jumlah gorengan yang ada berarti ada yang dikorupsi. Dan ibu, kata anaknya ini, sudah memaafkan. Nah, kalau kita ketemu dengan kata maaf, alhamdulillah. Kalau belum, cari permohonan maaf dan kita ucapkan mohon maaf. Kesalahan pasti ada pada seluruh umat manusia. Tidak itu kiai, tidak itu ustadz, tidak itu guru, dosen, petani, pembeli, siapapun pasti ada salah. Dan sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah yang kembali, yang taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti sepak bola, selalu ada salah. Apalagi kita yang selalu diiringi dengan kebutuhan-kebutuhan yang mendesak. Allah akan memaafkan kalau kita memohon maaf kepada orang yang kita zalimi. Pemirsa Nihwan TV rahimakumullah, yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah sholat, yang paling pertama dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah memohon doa ampunan atau istighfar. Kenapa habis sholat kita memohon ampunan padahal habis melakukan pekerjaan suci, yakni sholat? Dalam sholat paling tidak jawabannya kita temukan tidak 100%, tidak ada jaminan 100% kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sekian persen persentasenya barangkali yang kita lupa sama Allah. Ingatnya ke cicilan, ingatnya ke mall, ingatnya ke pasar, ingat janji yang belum dipenuhi dan lain sebagainya. Maka istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita lakukan sebelum memohon doa-doa yang lainnya. Boleh jadi masalah yang sedang kita hadapi, masalah yang akan kita hadapi, masalah yang sudah kita hadapi tidak lain karena ulah kita sendiri. Berarti ada maksiat, ada kecurangan dalam diri kita, ada dosa dalam diri kita, akan terhambatlah berbagai macam kebaikan-kebaikan yang seharusnya sudah kita dapatkan. Dengan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau Allah sudah memaafkan kita, maka insya Allah solusi akan segera datang. Jadi sangat benar kalau ada istilah, kalau ada perintah Allah dulu, Allah lagi, dan terus menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bangun terus komunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon ampun, mohon bimbingan, mohon petunjuk. Dan kalau Allah sudah memaafkan kita, Allah akan kasih solusi dari arah yang kita sangka maupun dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Mari kita memilih jalan kebaikan, jalan taubat menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.